Baiklah, perkenalkan nama saya Salwa Fikriatul Arifah. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas mandiri mahasiswa untuk bab 2 neuron model dan network arsitektur, yang mana di sini diberikan lembar kerja mahasiswa. Yang pertama yaitu tentang anatomi neuron tunggal. Ini pada skala C1 yaitu mengingat, dan kita diberikan diagram model neuron di sini. Kemudian diinstruksikan untuk mengisi label kosong ABCDE dengan istilah parameter yang tepat. Ada weight, bias, net input, transfer function, dan juga output. Tentunya kalau kita mengingat dari video sebelumnya tentang bab 2 slide, itu yang pertama ini adalah input, kemudian input akan dikalikan dengan weight, sehingga di sini adalah weight. A-nya adalah weight ya teman-teman. Sini berarti A sama dengan weight. Kemudian selanjutnya akan dijumlahkan dengan bias. Berarti B ini adalah bias. Selanjutnya hasil dari input dikali weight kemudian ditambah bias itu adalah net input, sehingga C ini adalah net input. Lalu selanjutnya, net input akan dimasukkan ke dalam transfer function atau fungsi aktivasi, sehingga D ini adalah transfer function. Dan terakhir, hasil dari fungsi aktivasi itu adalah output, sehingga E ini adalah output. Oke, seperti itu teman-teman untuk skala mengingat. Selanjutnya di sini kita diberikan soal lembar kerja diskusi, yang mana skala untuk nomor 1 skalanya adalah mengingat, dan diinstruksikan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan parameter weight, bias, transfer function pada sebuah model neuron buatan tunggal, dan bagaimana ketiganya saling berinteraksi menghasilkan keluaran atau output. Sini saya sudah menambahkan jawaban pentingnya, yang mana weight ini adalah bobot. Bobot itu adalah nilai yang menunjukkan seberapa penting suatu inputan pada neuron gitu. Kalau teman-teman mengingat pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa bobot ini digunakan untuk menunjukkan seberapa penting suatu input. Contohnya misal kita punya 3 inputan. Nah, pada neuron itu kita ingin outputnya seperti apa, atau kita ingin menyelesaikan masalah seperti apa, dan dilihat dari bobotnya, dari inputannya, bagian mana yang dilihat paling penting dalam input itu. Makanya diberikan sebuah bobot pada setiap input untuk bisa menghasilkan output yang diinginkan ataupun menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian di sini ada bias. Bias ini adalah angka tambahan, atau dalam analogi pada video sebelumnya seperti resep atau bumbu tambahan yang mana dipakai untuk menggeser hasil perhitungan. Jadi bias ini digunakan untuk menggeser misal ke kanan, kiri, atas, bawah, yang namanya itu adalah decision boundary. Nah, kemudian selanjutnya ada transfer function atau fungsi aktivasi, di mana fungsi ini adalah yang menentukan bagaimana net input itu akan diubah menjadi suatu output, bagaimana bentuk dari output yang dihasilkan pada neuron. Seperti itu. Contohnya misal pada transfer function itu ada beberapa jenis, contohnya ada hard limb yang bisa kita samakan dengan biner gitu ya, dengan keputusan biner apakah 1 atau 0. Kemudian juga ada linear, pure line itu yang akan menghasilkan linear seperti itu. Dan itulah mengapa transfer function itu digunakan untuk menentukan bentuk dari outputnya, dari output neuron itu. Oke, bagaimana ketiganya saling berinteraksi? Nah, seperti yang saya jelaskan pada model neuron ini, untuk dari weight, bobot, bias, dan juga transfer function berinteraksi, tentunya awalnya dari inputan itu akan dikalikan dengan weight, dengan bobot. Jadi,
semakin penting suatu inputan, maka bobotnya itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian akan ditambahkan dengan bias agar nanti decision boundary-nya itu bisa bergeser dan tidak melewati titik 0,0 teman-teman, atau melewati titik origin, titik asal gitu, sehingga itu dibutuhkannya bias. Selanjutnya akan menghasilkan net input, lalu net input akan dimasukkan ke dalam transfer function. Nah, transfer function ini akan menghasilkan keluaran, yaitu bentuk dari output seperti itu. Kemudian untuk skala 2, untuk nomor 2 skalanya memahami. Di sini kita dapat kasus, yaitu jaringan saraf dapat menggunakan berbagai macam fungsi aktivasi seperti purelin, hardlin, dan juga logic. Nah, di sini diinstruksikan menjelaskan kenapa kita memerlukan fungsi aktivasi non-linear seperti logic pada arsitektur multilayer dibandingkan dengan hanya menggunakan fungsi purelin di semua layer. Jadi di sini kita harus mengkarakteristik dulu untuk fungsi purelin, yang mana kita membandingkan non-linear dan juga linear gitu ya, fungsi linear. Jadi tapi kita di sini harus menggarisbawahi untuk fungsi purelin di semua layer, teman-teman. Jadi untuk multilayer itu adalah arsitektur yang lumayan kompleks karena dia mempunyai layer yang berlapis-lapis, lapisannya banyak seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan fungsi purelin ini, fungsi linear ini di semua layer, tentunya pada semua layer itu akan menghasilkan hasil yang linear, atau bisa seperti jaringan linear yang hasilnya itu garis lurus seperti itu, teman-teman. Jadi kalau semua layernya itu digunakan fungsi purelin, itu untuk grafiknya itu bisa menjadi garis lurus. Nah, apalagi di dalam jaringan linear itu hanya bisa menyelesaikan masalah sederhana karena fungsi linear ini digunakan untuk komputasi yang sederhana gitu, komputasi linear. Nah, makanya kita membutuhkan fungsi aktivasi non-linear karena fungsi non-linear ini bisa membuat jaringan membentuk suatu pola gitu, membentuk suatu kurva dengan pola kompleks, dan juga bisa memisahkan data yang tidak bisa dipisahkan dengan jaringan linear atau mungkin dengan jaringan garis lurus seperti itu. Makanya jika multilayernya itu kompleks, tentunya pada layernya pun juga harus bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Makanya dibutuhkan yaitu fungsi aktivasi nonlinear. Kalaupun memang digunakan fungsi purelin atau fungsi linear, itu bisa saja karena memang menyesuaikan dengan masalah apa yang ingin diselesaikan. Seperti itu. Kemudian pada nomor 3 di sini penerapan, yang mana kita diberikan fungsi A, yaitu hardlim dari N gitu ya. Jika B-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0, sketsakan grafik A terhadap B untuk P-nya di antara min 3 dan 3. Ini untuk inputannya itu dari min 3 sampai dengan 3. Kemudian bobotnya 1 dan biasnya 0. Jika B-nya diubah menjadi min 1, biasnya diubah menjadi min 1, ke arah mana grafik tersebut bergeser, dan jelaskan dampaknya terhadap decision boundary. Oke, di sini teman-teman saya sudah punya untuk gambarnya, gambar penyelesaiannya, dan juga gambar grafiknya. Seperti yang di soal kita punya yaitu fungsi hardlim dari N. Kemudian di sini diberikan bobotnya 1, dan juga kasus yang pertama itu adalah B sama dengan 0 atau biasanya sama dengan 0. Ini untuk inputannya sudah saya petakan dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada N. N ini rumusnya weight dikali dengan P atau P dikali dengan weight dan ditambah dengan B. Kemudian di sini karena W-nya atau bobotnya itu 1 dan biasnya itu 0, maka ini sama saja seperti input dikali dengan 1. Jadi hasilnya min 3 dikali 1 min 3, min 2 dikali 1 min 2, min 1 kali 1 min 1, 0 kali 1 0, dan seterusnya sampai 3 kali 1 sama dengan 3. Selanjutnya di sini ada hardlim. Hardlim itu teman-teman adalah jika N-nya kurang dari 0,
n kurang dari 0, maka hasilnya 0, outputnya 0. Kalau n lebih dari sama dengan 0, outputnya adalah 1. Nah, makanya di sini kita lihat n-nya. N-nya ini untuk semua yang negatif, karena negatif itu kurang dari 0, maka outputnya 0. Sedangkan 0 itu lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk 0 dan yang lebih dari 0, 1, 2, 3 ini outputnya 1. Nah, di sini kita punya grafiknya. Sini ada untuk garis lurus ya, garis lurus untuk dari min 3, min 2, min 1, dan 0 ini di garis 0, X sama dengan 0. Kemudian ketika inputannya 0 gitu ya, P-nya 0, ini outputnya adalah 1. Berarti ada loncatan secara vertikal gitu. Untuk di garis di inputan 0, P sama dengan 0 itu ada di outputnya 1 dan seterusnya. Ini membentuk garis lurus. Sehingga untuk decision boundary-nya itu berada pada P sama dengan 0. Artinya adalah output akan menghasilkan 1 jika dimulai dari P sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian di sini ada kasus kedua untuk B, jika biasnya adalah min 1. Oke, di sini kita buat lagi min 3 sampai dengan 3 ini untuk input. Kemudian N itu teman-teman, N itu balik lagi, N adalah W dikali P ditambah B. Untuk W-nya itu tetap 1, jadi sama aja seperti input dikali 1 gitu ya. Ini input kali 1 ditambahkan dengan min 1. Jadi min 3 tambah min 1 min 4, min 2 tambah min 1 min 3, dan seterusnya 0 tambah min 1 berarti min 1, 3 tambah min 1 berarti min 2. Ini adalah N. Kemudian di sini adalah A dari fungsi Hartlim. Untuk semua yang negatif itu hasilnya outputnya 0 dan dimulai dari 0 dan seterusnya, dan 1, 2 itu outputnya adalah 1. Nah, jika kita gambar grafiknya seperti ini, ada garis lurus dari min 3 sampai dengan 1, kemudian dari 1 ini menghasilkan outputnya 1. Ini ya, untuk inputannya 1 itu menghasilkan outputnya 1. Maka ada loncat ke atas, kemudian dari input 1 dan seterusnya itu akan menghasilkan garis lurus di X sama dengan 1. Atau Y sama dengan 1. Makanya di outputnya adalah 1. Nah, di sini pada decision boundary-nya adalah P sama dengan 1 dan gesernya ke kanan. Nah, artinya adalah semua untuk output akan menghasilkan 1 dimulai dari P sama dengan 1. Seperti itu. Jadi, itulah ke arah mana grafik tersebut bergeser jika B diubah menjadi min 1, tentunya bergeser ke kanan, dan dampaknya terhadap decision boundary yaitu output akan menghasilkan 1 jika P-nya sama dengan 1 untuk B diubah menjadi min 1. Itulah fungsi dari bias tadi adalah untuk menggeser, ya, menggeser dari hasil perhitungan. Seperti itu. Kemudian pada nomor 4 yaitu skala menganalisis, kita disuruh membandingkan arsitektur feed-forward network multilayer dengan arsitektur recurrent network. Analisis bagaimana keberadaan delay atau integrator pada recurrent network mempengaruhi kemampuannya dalam memproses informasi berdimensi waktu atau time series. Di sini teman-teman, feed-forward network dan juga recurrent network itu punya kesamaan, yaitu sama-sama multilayer. Nah, jadi untuk feed forward dan recurrent network itu tetap ada input, hidden layer, dan juga output. Namun perbedaannya ada di sini. Jadi di sini kita mempunyai Sini kita punya salah satu dari arsitektur feed forward network dan juga recurrent neural network. Di sini bisa teman-teman lihat dari feed forward dan juga recurrent itu sama-sama multi-layer. Namun perbedaannya ada di jalur feedback. Jadi namanya jalur yang seperti looping atau perulangan ini namanya jalur feedback. Jadi kalau misal kita lihat di sini feed forward network ini hanya jalurnya itu hanya maju saja. Maksudnya dari input layer akan diteruskan ke hidden layer, kemudian akan diteruskan ke output layer.
dan tidak ada pengaruh antara data dari input 1 dengan data dari input 2. Jadi contohnya misal kita memasukkan input 1, dimasukkan ke hidden layer, diproses, dan keluarlah outputnya. Kemudian input 2 dimasukkan, diproses, dan keluarlah keluarlah outputnya. Jadi antara data dari input 1, data dari prosesnya, data dari outputnya ataupun inputnya itu tidak akan memengaruhi atau tidak akan intinya kayak tidak akan tabrakan dengan input dari data dari input 2, tidak akan memengaruhi gitu, dan seterusnya sampai input 3, input 4, dan seterusnya. Tapi berbeda dengan recurrent neural network. Jika input 1 dimasukkan, kemudian diproses, dan setelah itu menghasilkan output, nah output ini akan dimasukkan ke dalam yang namanya delay atau unit delay. Kita bisa analogikan delay itu sebagai kotak kardus kosong gitu. Jadi ketika input 1 ini diproses kemudian menghasilkan output, output itu akan delay dulu, akan ditahan, dimasukkan ke dalam kotak kosong tadi. Setelah itu baru outputnya akan diteruskan ke output layer. Nah, kemudian ketika input 2 ini dimasukkan dan mau diproses pada hidden layer, nah hidden layer itu akan ke jalur feedback dan melihat gitu ya, mengambil dan juga melihat data yang ada pada unit delay, pada kotak kosong yang sudah dimasukkan data dari input 1 tadi. Kemudian data-data dari input 1 itu dimasukkan bersamaan dengan input 2. Sehingga itulah kenapa delay itu seperti memori gitu ya. Jadi delay itu datanya akan memengaruhi proses dan juga output dari inputan selanjutnya, seperti itu. Nah, tadi di soal yaitu ada analisis bagaimana keberadaan delay memengaruhi kemampuan dalam memproses informasi berdimensi waktu atau time series. Di time series ini kita bisa mengambil contohnya prediksi cuaca. Oke, jadi kita akan fokus ke recurrent neural network. Jadi pada prediksi cuaca itu, contohnya kita punya data atau parameter dari setiap harinya gitu ya. Parameternya contohnya ada suhu, kelembapan, intensitas cahaya matahari, dan seterusnya, parameter yang digunakan gitu dalam prediksi cuaca. Kemudian kita punya data misal hari Senin dengan berbagai parameternya itu menghasilkan cuaca cerah. Kemudian hari Selasa menghasilkan cuaca hujan misal dengan parameternya. Kemudian di hari Rabu dengan parameternya cuacanya cerah lagi. Kemudian hari Kamis cuacanya hujan lagi. Nah, di sini kita akan memprediksi kira-kira cuaca yang ada di hari Jumat bagaimana. Nah, pada hari Jumat itu kita akan mengambil parameter-parameter seperti suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya matahari dan lain sebagainya. Kemudian kita inputkan ke dalam input layer dan akan diproses sistem prediksi cuaca itu pada hidden layer. Nah, di hidden layer ini, karena kita sudah punya data-data sebelumnya, data dari hari Senin sampai Kamis yang mungkin membuat pola ataupun adanya hubungan antara parameter-parameternya dalam memprediksi cuaca, sehingga data pada memori itu dimasukkan bersamaan dengan inputan untuk prediksi hari Jumat. Seperti itu. Jadi, mungkin di proses itu akan dilihat apakah terbentuk suatu pola yang akan menghasilkan prediksinya seperti apa, misalkan. Kemudian, atau pada parameter di hari Jumat itu ternyata ketika dibandingkan dengan parameter yang ada di hari-hari lainnya, adanya kesamaan ataupun adanya kemiripan, sehingga misalnya nanti output yang dihasilkan yaitu pada hari Jumat cuacanya cerah karena parameternya mirip seperti parameter pada hari Senin dan hari Rabu, misalkan seperti itu. Dan output dari hari Jumat tadi akan tetap dimasukkan ke dalam delay, sehingga ketika kita mau memprediksi hari Sabtu itu bisa melihat kembali data-data prediksi dari Senin sampai Jumat tadi. Seperti itu. Itulah untuk analisis keberadaan delay atau unit delay, atau tadi kita analogikan sebagai kotak kosong tadi.
Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Untuk nomor 5 pada skala evaluasi, di sini kita ditugaskan untuk merancang jaringan saraf tiruan yang memprediksi probabilitas curah hujan, di mana rentang nilainya harus selalu antara 0 hingga 1 karena ini adalah probabilitas atau peluang gitu. Kemudian kita mengevaluasi penggunaan fungsi Purlin pada output layer untuk masalah ini. Kemudian, apakah fungsi tersebut tepat? Jika tidak, usulkan fungsi yang lebih baik dan berikan argumentasi Anda. Oke, di sini kita diberikan penggunaan fungsi Purlin. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya harus mengkarakteristik dulu. Fungsi Purlin itu karakteristiknya seperti apa? Oke, di sini ada, sudah saya masukkan. Yang pertama tentunya untuk fungsi dari Purlin ini atau linear ini outputnya bisa angka apa saja karena seperti yang dijelaskan di video sebelumnya bahwa output dari Purlin itu dari minus tak terbatas, minus tak terhingga sampai tak terhingga. Jadi memang outputnya itu tak terbatas, bisa apa saja, bisa positif, bisa negatif dan seterusnya. Nah, kemudian untuk fungsi Purlin ini adalah fungsi identitas. Jadi untuk A, outputnya itu akan sama dengan N, net input, atau dengan rumus W dikali P plus B. Nah, jika kita coba masukkan gitu ya, N-nya itu positif, misal 1,6. Tentunya untuk outputnya, kalau kita menggunakan fungsi Purlin, itu hasilnya akan 1,6 dan ini di luar dari 0 hingga 1. Sama halnya dengan jika N-nya negatif, minus 3, itu A-nya akan minus 3 juga, dan itu di luar dari 0 hingga 1. Sehingga fungsi ini tidak tepat jika masalah yang mau kita selesaikan adalah memprediksi probabilitas dari curah hujan. Nah, untuk fungsi yang tepatnya itu adalah kalau kita mengingat kembali bahwasanya ada satu fungsi yaitu logsik. Jadi logsik ini log sigmoid. Jadi logsik ini menghasilkan output yaitu di antara 0 hingga 1 hingga itu adalah output yang tepat gitu ya untuk menyelesaikan masalah probabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat untuk rumus dari logsik, untuk fungsi logsik itu adalah 1/1 plus eksponensial pangkat min n. Nah, outputnya ini, dari rumus ini, outputnya akan menghasilkan di antara 0 hingga 1, dan itu akan selalu, hasilnya itu, hasil dari outputnya akan selalu antara 0 hingga 1. Untuk pembuktiannya, di sini, semakin besar N atau net input, maka hasil dari eksponensialnya akan semakin kecil. Dan semakin kecil net input, maka hasil dari eksponensialnya akan semakin besar. Contohnya kita ambil sama seperti yang di contoh Purlin tadi. Jika N-nya sama dengan 1,6, di sini kita ambil untuk N-nya itu besar ya. Besar, karena dia positif. Untuk N-nya sama dengan 1,6, kita masukkan ke dalam rumus logsik. 1/1 plus E pangkat minus 1,6. Kenapa minus? Karena di sini memang di rumusnya adalah minus N. Nah, kemudian kita cari eksponensialnya berapa, yaitu 0,20 atau 0,2. Kemudian di sini kita jumlahkan, kita operasikan, yaitu 1/1 plus 0,2, jadi 1 dibagi 1,2. Hasilnya adalah 0,83. Dan itu di antara 0 hingga 1. Kemudian kalau N-nya itu kecil, min 3, kita masukkan di sini 1/1 plus eksponensial pangkat 3. Kenapa 3? Karena minus ketemu minus hasilnya plus atau positif. Jadi E pangkat 3. Kemudian hasil dari eksponensial ini adalah 20,1. Dan kita operasikan hasilnya 1/21,1. Hasilnya adalah 0,047. Dan itu rentangnya di antara 0 hingga 1. Jadi untuk menyelesaikan prediksi probabilitas curah hujan ataupun probabilitas lainnya bisa menggunakan fungsi dari logsik ini.